Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen.id. Kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan pada tahun ini bersama saya Putri Lianti dan juga alhamdulillahnya kembali lagi Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya, Gimana? lancar ya puasanya ya Ustadz. Alhamdulillah. Putri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Seperti biasa kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi mengenai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Setelah itu kita juga akan tanya-tanya nih sama Ustadz Kafi mengenai topik hari ini. Baik Ustadz, boleh langsung saja tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Oksigen.id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bicara pada hari ini tentang tema Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk semesta alam. Kalau kita bicara tentang rahmat, rahmat ini para ulama mengartikan ada dua, yaitu ar-rifqah wa ta'attuf. Apa itu? Yaitu rahmah yang berarti lembut namun disertai dengan rasa iba. Itu disebut dengan rahmah. Atau mungkin dalam bahasa Indonesianya yang sudah familiar bisa kita sebut dengan kasih sayang. Maka orang yang memiliki rasa kelembutan serta iba yang luar biasa kepada orang lain, kepada sesama, maka dia sesungguhnya telah memiliki sifat rahmat. Ulama dalam hal ini membagi dua tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Karena Nabi yang dibawa dalam dakwahnya yang pertama adalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah syariat dan juga wasiat dan warisan yang harus kita pegang adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu ulama membagi dua tentang Nabi sebagai rahmat. Yang pertama, Nabi dikatakan rahmat untuk semesta alam, bersifat umum. Artinya bukan hanya saja umatnya Rasulullah, melainkan seluruh alam, baik non-muslim, hewan, binatang, dan lain sebagainya, batu, itu semua juga mendapatkan kenikmatan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena diutusnya baginda Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, rahmatan lil alamin di sini adalah bermakna khusus, yang berarti bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan syariatnya, dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, memberikan manfaat secara khusus untuk umat muslim. Sebagaimana contoh ada satu syariat yang memang bukan hanya dirasakan untuk non-muslim saja, ya, tapi semuanya. Contoh misalkan ada satu rahmat yang Nabi bawa melalui syariatnya, ya, bukan hanya khusus muslim, tapi semua non-muslim juga mendapatkannya, yaitu syariat daripada khitan. Karena dalam khitan itu terdapat fitrah, kesucian dan juga kebersihan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memahami bahwa agama Islam itu adalah agama kasih sayang, penuh rahmat, penuh toleransi. Tidak ada diajarkan di dalam Islam itu saling membenci, karena Nabi Muhammad SAW membawa kedamaian untuk kita berupa agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang betul, yang benar-benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Kita lanjut ke pertanyaan nih Ustadz, tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita akan lanjut ke pertanyaan yang pertama nih Ustadz.
Bagaimana ajaran Islam menunjukkan bahwa agama ini membawa rahmat tidak hanya bagi umat muslim saja, tetapi juga bagi seluruh umat manusia? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus. Ibnu Abbas menafsirkan surah Al-Anbiya tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau mengatakan dan mengutip pendapat yang luar biasa dan mengatakan bahwa man amana billahi wal yaumil akhir katabalahu rahmatan fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana dengan orang yang non muslim yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia juga mendapatkan rahmat atas Islam dan diutusnya baginda Rasulullah SAW? Ternyata ada nikmat yang spesial sekali. Nah, Imam Ibnu Abbas mengatakan, wa man lam yu'minu billah wal yaumil akhir. Dan bagi orang-orang yang dia belum beriman kepada Allah dan juga Rasulnya dan juga hari akhir, ufiya mimma asaba minal umam ya min qabl. Artinya tidak ditimpakan kepada mereka suatu azab yang pernah ditimpakan oleh umat-umat terdahulu. Artinya Allah memberikan rahmat bagi orang-orang yang belum beriman dengan tidak ditimpakannya azab yang pernah ditimpakan oleh umat-umat sebelumnya. Seperti contoh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ditimpakan banjir yang begitu besar. Bahkan dalam riwayat pada saat itu manusia hampir punah dengan azab yang Allah berikan. Bagaimana Allah musnahkan kaumnya Nabi Lut dengan batu-batu yang begitu panas, bahkan menjadi batu dan lain sebagainya. Kaum Fir'aun dan lain sebagainya. Artinya mereka itu tidak diberikan azab seperti itu. Itu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang non-muslim. Artinya masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah dan bertaubat. Oleh karena itu, banyak sekali sebenarnya syariat yang dibawa Rasulullah SAW seperti yang tadi kita singgung, seperti khitan, ya kan, kemudian juga akhlakul karimah. Ya mudah-mudahan ini menjadi wasilah juga ajang dakwah kita agar orang-orang tetap makin kuat beriman kepada Allah. Baik Ustaz, lalu bagaimana nih konsep rahmatan lil alamin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam interaksi dengan non-muslim? Oh, Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam ada yang namanya konsep ajaran hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana hablum minallah itu menjadi hubungan kita vertikal langsung kepada Allah, dan hablum minan nas itu kita dengan sesama manusia. Nah, hubungan kita dengan sesama manusia hanya agama Islam yang sangat mengedepankan toleransi, akhlakul karimah, sangat mengedepankan yang namanya peduli dan empati kepada sesama. Hanya agama Islam, dan itu dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tak kala kita berinteraksi dengan non-muslim, silakan saja. Boleh, tidak ada batasan. Akan tetapi ada batasannya. Yang pertama, tidak menyentuh ranah akidah. Baik. Karena akidah ini adalah password, kunci ya amal kita diterima. Yang kedua, tidak menyentuh ranah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah-sah saja kita berinteraksi. Yang ketiga, jangan sampai kita berinteraksi dengan non-muslim sehingga kita menyepelekan agama. Nah, ini penting bagi Gen Z ini. Dia banyak teman, ya kan, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Akan tetapi tadi, karena dia kebablasan, ya ibaratnya, mohon maaf, jadi dia memiliki rasa menyepelekan agama. Itu yang bahaya. Jadi akidah tidak bertabrakan dengan maksiat kepada Allah, ya. Dan juga yang ketiga, tidak menyembelihkan agama. Artinya kita perlu perhatikan batasan itu. Selebihnya silakan, baik bermuamalah, berinteraksi, bersosial, berbagi, semuanya harus sesuai dengan koridor Islam. Tetap harus memanusiakan manusia, ya. Betul. Apa peran akhlak dan etika dalam mencerminkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semua makhluk, Ustaz? Masya Allah, ini Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Tidak ada manusia ini
di dunia ini yang akhlaknya sesempurna Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang merupakan menjadi contoh dan membuat hati saya bergetar tak kala saya mengingat kisah ini. Manakala Nabi SAW itu disakiti, kemudian dicela, dihina, bahkan Nabi Muhammad sampai berdarah-darah. Nabi bisa saja berdoa meminta dilaknat daripada kaum tersebut. Nabi bisa saja meminta kepada Allah agar mereka diazab. Tapi apa yang menjadi jawaban Rasulullah SAW? Justru Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Artinya celaan dibalas dengan doa. Hinaan dibalas dengan kebaikan. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Beliau sangat-sangat mendepankan akhlak dan juga banyak contoh-contoh sebenarnya dari baginda Rasul. Tapi hal inilah yang harusnya ada tertanam dalam diri setiap muslim. Artinya kita memiliki rasa yang luar biasa untuk senantiasa berbuat baik, wabil khusus dengan akhlak. Baik Ustadz, kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan dari teman-teman Oksigen ID, tapi setelah jeda yang satu ini. Balik lagi di Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita lanjutkan dengan tanya jawab lagi nih dari teman-teman Oksigen.id. Apa aja sih Ustadz tantangan yang dihadapi umat muslim, khususnya Gen Z nih, seperti saya gitu ya, saat mencoba menerapkan konsep rahmatan lil alamin di dunia modern saat ini? Baik, Masya Allah, ini pertanyaannya bagus ya untuk Gen Z dan lainnya sebenarnya. Betul. Ya, yang pertama tantangannya adalah kurangnya giro atau semangat untuk mencari ilmu dan juga akhlak. Karena begini, ada pepatah mengatakan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Betul. Dengan akhlak hidup akan menjadi indah. Ini luar biasa. Artinya dakwah Rasulullah SAW selain membawa syariat, Nabi juga dakwah dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu pentingnya bagi generasi kita untuk menuntut ilmu dan juga memperdalam pelajaran daripada akhlakul karimah. Karena banyak di luaran sana teman-teman daripada Gen Z dan lain sebagainya, yang penting tuh mereka tuh bisa happy mengikuti apa yang dia inginkan. Kalau bahasa sekarangnya mungkin trennya yang penting bisa yura gitu ya. Yura-yura gitu. Nah ini yang kadang-kadang boleh kita happy dan boleh kita yura, tapi jangan sampai kita bertabrakan dengan syariat Islam. Betul. Artinya kita dibebaskan untuk melakukan segala sesuatu, berinteraksi, berbahagia dan bergembira, kan, tetapi jangan sampai bertabrakan dengan syariat Islam. Karena kan sekarang banyak juga terjadi bahwa HP itu, handphone, menjelma menjadi setan. betul. Ya, artinya banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan dengan handphone, baik dari judi online dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman mari kita perbanyak ilmu dan akhlak, karena itu sebagai benteng iman kita. Karena sangat sedih gitu di luaran sana orang-orang sudah berlomba-lomba bagaimana untuk memajukan teknologi, tapi di sini kita hanya sibuk dengan hal-hal yang tadi kurang manfaat. Karena ada makalah mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya daripada bahagian sebaik-baiknya umat muslim adalah dia yang mampu meninggalkan hal-hal yang kurang manfaat. Jadi hindari hal-hal yang kurang manfaat, karena itu yang membuat teman-teman semua kurang sukses. Itu yang menghambat teman-teman itu untuk meraih impian. Jadi tinggalkan semua itu, mari sama-sama Gen Z semuanya kita untuk membangun daripada generasi yang berakhlak Al-Quran. Allahu a'lam. Lalu bagaimana nih Ustadz, sejarah Nabi Muhammad SAW menggambarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam berbagai peristiwa kehidupan beliau? Iya, baik, Masya Allah. Ada satu sejarah yang membuat hati saya bergetar lagi. Baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu kalah perang. Dalam ada satu riwayat mengatakan bahwa Nabi itu sampai berdarah. Lalu Nabi itu mengusap darahnya, kemudian ditempelkan ke dada. Nabi tidak membiarkan darah itu menetes ke tanah.
Lalu sahabat setelah perang menanyakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau itu tidak membiarkan darah menetes ya ke dalam tanah? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW, wahai sahabat, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang engkau tidak lihat. Ternyata apa? Aku melihat malaikat sudah bersiap-siap mengatakan, andaikan ada satu darah tetes mengalir dari baginda Nabi Muhammad SAW menetes ke tanah, maka aku akan berikan azab, aku akan himpit mereka semua, musuhnya Nabi dalam perang, itu dengan azab yang luar biasa. Kalau begitu, aku tidak ingin, katanya, musuhku itu mendapatkan azab luar biasa. Nabi kepada musuhnya ya, bukan Nabi kepada sahabat ya, tapi Nabi kepada musuhnya memiliki rasa empati yang luar biasa. Kemudian yang kedua gitu, aku diutus itu bukan melaknat, tapi aku diutus itu sebagai rahmatan lil alamin. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang penuh dengan empati. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat peduli dengan umatnya, bahkan dengan umat yang lain. Tak kala melihat orang kesulitan, Nabi ingin mereka itu lolos daripada kesulitan tersebut. Tak kala melihat orang itu tersesat, terjerumus, tergelincir, Nabi ingin memberikan petunjuk kepada mereka. Tak kala mereka itu sedih, Nabi ingin mereka itu gembira. Tak kala mereka tidak tahu, Nabi itu ingin memberitahu bahwa inilah yang benar. Itulah sosok baginda Rasulullah SAW yang paling besar adalah Nabi Muhammad melakukan itu dengan action. Bukan hanya omon-omon, bahkan harta dan dirinya dia relakan untuk berdakwah, untuk meninggikan kalimatullah. Makanya ini adalah sosok yang luar biasa. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kita punya panutan yang luar biasa, baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa contoh sosok Nabi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, berarti kita juga harus tetap berbuat kebaikan sesama umat manusia ya Ustadz ya. Terlebih juga kepada non-muslim, cuman harus ada batasannya gitu ya Ustadz. Baik Ustadz, kita sudah mendekati waktu berbuka puasa. Terima kasih juga untuk pemirsa Oksigen ID yang telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu, saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.